Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita semua mempunyai hati dan telinga, bukan? Hati menuntut pengertian, sedang telinga cukup dengan menyenangkannya. Maksudnya apa, Ma? Artinya, alangkah baiknya perkataan yang baik berpadu dengan hati yang lurus. Segera kita ikuti bagaimana penguasa dunia pada saat itu, yang bukan Raja Israel, namun memuliakan Allah yang disembah orang Israel. Apakah dia mengakui Yahweh sebagai satu-satunya Allah sejati? Ikuti terus jalan ceritanya. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih karena Tuhan Allah yang memeliharakan hidup kami, juga senantiasa menolong kami untuk boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti rencana Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebentar lagi kami akan mempelajarinya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang terus memimpinnya dan Tuhan pula yang terus menguasai diri kami. Supaya dengan penuh hormat, dengan sikap yang sungguh mengasihi Tuhan, kami boleh belajar dan tentunya boleh diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Raja Nebukadnezar beserta seluruh wakil-wakil raja, bupati-bupati, para penguasa, dan para menteri-menteri raja menyaksikan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah keluar dari dapur perapian, dan mereka melihat dari jarak yang dekat, melihat dengan cara yang seksama, dengan teliti, dengan detail, bahwa mereka mendapatinya tidak sedikit pun di tubuh daripada Sadrak, Mesak, Abednego yang mengalami luka bakar. Dari pakaiannya pun tak ada sedikit pun yang berubah akibat panggangan api yang dipanaskan 7 kali tersebut. Dari rambutnya pun tidak ada satupun yang berbau terbakar. Bahkan seluruh tubuhnya tak ada satu bau-bauan yang bekas terbakar. Maka di dalam kekaguman tersebut, Nebukadnezar mengucapkan kalimat yang memuji Allah Israel dengan mengatakan, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengirimkan malaikatnya dan melepaskan mereka yang hanya percaya kepadanya," yaitu kepada Allah Israel, "dan menentang atau berani melawan titah daripada raja, serta mereka menyerahkan tubuhnya karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun juga kecuali Allah mereka sendiri, yaitu Allah Israel." Wah, kalau kalian mendengar ini, kalian paling-paling berpikir, wah, sekarang ini Raja Nebukadnezar telah bertobat setelah melihat keajaiban dan mujizat. Tidak, ternyata Nebukadnezar hanya sebatas kagum. Nebukadnezar hanya menyadari, mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lebih besar kuasanya dibandingkan dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang sebatas diketahui oleh Nebukadnezar. Artinya bahwa Nebukadnezar tidak mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati, sebagai Allah yang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan, Raja Nebukadnezar yang boleh dibilang adalah kafir, itu ketika melihat mujizat
ketika melihat pertolongan Tuhan atas Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa memuji Allah. Bagaimanakah dengan kau, dengan aku yang sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus jauh lebih bisa daripada Nebukadnezar. Dari hati kita, dari mulut kita, harus selalu keluar kata-kata puji-pujian kepada Tuhan. Bukan hanya itu, dari hidup kita, kita harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita juga bisa menyaksikan bahwa melalui cerita ini, Allah bisa memakai mulut daripada Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Tuhan Allah yang hidup untuk memberitakan bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas segala ilah-ilah yang lain. Demikian juga Nebukadnezar meneruskan kalimatnya dengan mengeluarkan titah kepada semua orang. Kepada semua orang, bangsa apa saja, suku bangsa apa saja, dan suku bahasa apa saja. Jikalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka orang-orang itu akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan, dan akan menjadi tumpukan puing-puing. Wah, luar biasa bukan? Melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, sungguh Allah yang dipermuliakan. Dan pada hari itu juga, melalui Nebukadnezar, Tuhan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kedudukan yang tinggi diberikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego tak lain adalah karena Tuhan punya rencana atas umat Tuhan yang sedang ada di pembuangan di Babel. Demikian juga Tuhan punya rencana untuk jangka yang panjang, jangka yang jauh ke depan, yaitu untuk menggenapkan janjinya bahwa kabar keselamatan atau Injil keselamatan di dalam Kristus itu harus digenapkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau Sadrak, Mesak, dan Abednego dipakai oleh Tuhan dalam jangka waktu yang panjang ke depan untuk menggenapkan Injil keselamatan di dalam Kristus, maka kau dan aku hari ini pun harus juga terus mengerjakan Injil keselamatan itu supaya didengarkan oleh banyak orang dan orang yang mendengarkannya bisa menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan mereka boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pakailah diri kami seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menggenapkan rencana Tuhan baik pada masa saat ini maupun pada saat masa yang akan datang. Sehingga Injil keselamatan di dalam Kristus boleh diperdengarkan kepada banyak orang di dalam zaman kami hidup maupun pada zaman-zaman yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abraham punya teman beragama lain, namun dia punya bijaksana dan pengakuan bahwa Kristus yang katanya lebih besar daripada Allah lain. Wah, kok sama seperti Nebukadnezar yang mengakui bahwa Allah lebih besar daripada ilah atau dewa lain. Sayang sekali, kita harus mendoakan orang-orang seperti itu. Sebenarnya, dunia ini masih dijaga supaya Injil keselamatan dalam Kristus diberitakan ke seluruh dunia. Puji Tuhan, suatu hari nanti semua mulut mengaku Kristus sebagai Raja segala raja. Mari berdoa
agar lebih banyak orang yang memiliki hati yang percaya kepada Kristus melalui firman Tuhan yang besok sampai pada Daniel 4 ayat 1 sampai 18. Dah.